I, General Aidid of the United Somali Congress. You better leave, or my brothers will be back for you. Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Escape from Mogadishu tahun 2021 diangkat dari kisah nyata. Film ini mengisahkan perang saudara Somalia antara pemerintah Somalia pimpinan Presiden Siad Barre melawan kelompok pemberontak USC United Somalia Congress pimpinan Jenderal Mohamed Farah Aidid yang menewaskan lebih dari 1 juta jiwa. Dan dalam film ini kita akan melihat perang saudara Somalia dari sudut pandang para staf kedutaan besar Korea Selatan dan Korea Utara yang saat perang tersebut berlangsung mereka terjebak di sana dan harus berjuang dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri serta berusaha keluar dari konflik yang begitu mengerikan tersebut. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali pada tahun 1980, di mana saat itu Korea Selatan dan Korea Utara yang belum diterima sebagai anggota PBB terus berusaha untuk mendapat dukungan dari negara-negara lain, termasuk negara dari benua Afrika, yang memang diketahui benua Afrika memegang suara terbanyak di PBB. Persaingan diplomatik di antara kedua negara tersebut pun terjadi. Mereka saling berlomba untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara di benua Afrika. Hingga pada tahun 1987, pemerintah Korea Selatan mengirimkan diplomatik ke ibu kota Somalia, yaitu Mogadishu. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 1990, di kota Mogadishu, rombongan diplomatik Korea Selatan terlihat tengah melakukan kunjungan di sebuah universitas nasional Somalia. Everybody please! Scene kemudian berpindah menuju Bandara Internasional Mogadishu, di mana di sana terlihat seorang intelijen Korea Selatan bernama Kang Dae-jin yang baru saja tiba di bandara tersebut. Ia sengaja diutus pemerintah Korea Selatan untuk membantu duta besar dalam upayanya meraih simpati dan dukungan dari Presiden Siad Barre dalam hal keanggotaan di PBB. Hingga akhirnya mobil jemputan pun datang. Intelijen Kang Dae-jin langsung disambut oleh sang duta besar Han beserta satu stafnya bernama Gongsu. Duta besar Han kemudian langsung mengecek koper yang dibawa intelijen Kang Dae-jin yang diketahui berisi oleh-oleh untuk Presiden Somalia yaitu Siad Barre. Setelah mengecek isi koper tersebut, mereka pun langsung bergegas menuju istana kepresidenan Somalia karena sebelumnya mereka memang sudah membuat janji untuk bertemu dengan Presiden Somalia. 어리상가 모시는 거 힘든 거 아는데. Namun tanpa diduga, di tengah perjalanan mobil mereka tiba-tiba diserang dan dirampok oleh beberapa pemuda Somalia. Yang anehnya, para perampok tersebut justru hanya mengambil koper yang berisi oleh-oleh untuk Presiden Somalia. Mobil yang mereka tumpangi pun rusak parah, tapi beruntungnya mereka semua selamat. Duta besar Han yang sudah tidak ada waktu lagi terpaksa harus berjalan kaki menuju istana kepresidenan Somalia. Sesampainya di istana kepresidenan Somalia, duta besar Han dan stafnya yaitu Gongsu harus sangat kecewa ketika mengetahui bahwa pertemuan itu justru harus dibatalkan karena mereka berdua telat sekitar 15 menitan dari waktu yang sudah ditentukan. Mereka berdua pun terus berusaha untuk melobi, tapi apa boleh buat, sang Presiden Siad Barre sudah ada janji dengan kedubes dari negara lain. Dan betapa kagetnya mereka ketika tahu bahwa kedubes yang dimaksud adalah kedubes Korea Utara. Dan ternyata para perampok yang menyerang mobil duta besar Han dan mengambil kopernya itu adalah suruhan dari kedubes Korea Utara. Pihak kedutaan besar Korea Utara sengaja melakukan hal itu demi untuk menggagalkan pertemuan Korea Selatan dengan Presiden Somalia. 대통령 면담 취소시킨다고?
Di keesokan harinya, pihak Kedutaan Besar Korea Selatan yang kemarin gagal bertemu dengan sang presiden terus berusaha untuk mencari cara agar bisa bertemu, di mana kali ini Duta Besar Han dan intelijen Kang Dae-jin terlihat tengah menemui salah satu menteri Somalia. Di sana, Duta Besar Han menunjukkan sebuah berita yang menginformasikan bahwa Korea Utara terlibat memasok senjata bagi para pemberontak Somalia. Namun rupanya sang menteri justru tidak menanggapi itu dengan serius karena memang itu hanyalah isu yang sudah lama tersebar dan diragukan kebenarannya. Sang menteri justru menawarkan sebuah kesepakatan yang terkesan kotor dan mengarah pada tindak korupsi, di mana ia meminta pihak Kedutaan Besar Korea Selatan untuk memberikan uang beasiswa sebesar 50.000 US dollar atau setara dengan 750 juta rupiah bagi anaknya yang sedang menempuh pendidikan di sebuah universitas yang ada di Amerika Serikat. Dan jika kesepakatan itu disanggupi, maka imbalannya adalah sang menteri akan mempertemukan Kedutaan Besar Korea Selatan dengan sang presiden Somalia. Duta Besar Han pun nampak sangat kesal dengan penawaran kesepakatan itu. Ia tidak habis pikir kenapa bisa sang menteri justru hanya memikirkan uang-uang dan keuntungan pribadi saja. Kekesalannya pun memuncak ketika melihat sang menteri yang secara tiba-tiba dan dengan seenaknya memberikan penawaran yang sama ke pihak Kedutaan Besar Korea Utara. Dan sialnya lagi, pihak Kedutaan Korea Utara langsung setuju dengan kesepakatan itu. Kini sebagian besar para menteri Somalia pun pro terhadap pihak Kedutaan Besar Korea Utara, dan posisi Kedutaan Besar Korea Selatan untuk memperoleh dukungan keanggotaannya di PBB dari negara Somalia pun semakin menipis. Duta Besar Han yang kesal pun akhirnya terlibat perdebatan kecil dengan Duta Besar Korea Utara, yaitu Rim Yong-su, yang selalu berusaha untuk menghalanginya. Namun di tengah perdebatannya itu, tiba-tiba suara tembakan terdengar dari luar hotel, dan ternyata kerusuhan sipil sedang berlangsung sebagai aksi atas kekecewaan terhadap presiden-presiden Somalia yang banyak berbuat korupsi. Kondisi di Somalia pun seketika langsung berubah menjadi sangat mencekam. Bahkan supir Duta Besar Han yang bernama Swama juga nampak terluka parah akibat kerusuhan itu. Ia kemudian ditolong oleh Gongsu dan staf Kedutaan Besar Korea Selatan lainnya. Dan setelah dibawa ke kamar, betapa terkejutnya Gongsu beserta yang lainnya ketika mengetahui bahwa ternyata Swama merupakan salah satu anggota pemberontak dari kelompok USG. Tidak lama berselang, polisi Somalia datang ke tempat Kedutaan Besar Korea Selatan untuk mengecek seisi tempat tersebut, yang menurut informasi ada salah satu perusuh yang masuk dan bersembunyi di sana. Beruntungnya saat para polisi Somalia memaksa untuk masuk, Duta Besar Han dan intelijen Kang Dae-jin datang serta langsung memberikan penjelasan kepada para polisi Somalia tersebut. Pada akhirnya para polisi Somalia itu pun percaya bahwa tidak ada perusuh yang masuk ke tempat Kedutaan Besar Korea Selatan. Setelah para polisi Somalia pergi, Gongsu langsung memberitahu Duta Besar Han bahwa sebenarnya di dalam ada Swama. Namun saat mereka mengecek ke dalam kamar, Swama ternyata sudah tidak ada di sana. Rupanya Swama memilih untuk kabur karena ia tidak mau membahayakan Duta Besar Han. Namun naas, di tengah pelariannya itu, Swama justru bertemu dengan para polisi Somalia yang seketika langsung menghajarnya hingga tewas. Kejadian itu pun disaksikan oleh salah satu warga sipil yang menentang keras rezim Presiden Siad Barre. Dan semenjak kabar itu tersebar, para pemberontak dari berbagai kelompok, terutama kelompok USG, United Somali Congress, pimpinan Jenderal Mohamed Farah Aidid, makin bertekad untuk segera mungkin menggulingkan rezim Presiden Siad Barre. Bahkan Jenderal Mohamed Farah Aidid langsung membuat sebuah pernyataan, yang salah satu pernyataannya berisi himbauan bagi seluruh kedutaan besar masing-masing negara yang ada di Somalia untuk tidak memihak atau mendukung rezim Presiden Siad Barre, karena jika mereka ada di pihak Presiden Siad Barre, maka itu berarti mereka akan dianggap musuh dan juga akan menjadi target serangan para pemberontak.
Unjuk rasa besar-besaran dari para warga sipil yang menentang rezim Presiden Siad Barre pun terjadi. Kekacauan dan kerusuhan terjadi di mana-mana, serta semakin tak terkendali. Bahkan para pengunjuk rasa mulai menyerang kantor kedutaan besar masing-masing negara. Pasukan Baret Merah pun sampai dikerahkan oleh Presiden Siad Barre untuk menghentikan kekacauan dan kerusuhan itu. Akibatnya kantor kedutaan besar dari masing-masing negara mengalami kerusakan, dan yang kerusakannya paling parah dialami oleh kantor kedutaan besar Korea Selatan dan juga kantor kedutaan besar Korea Utara. Semua alat komunikasi terputus dan praktis kini baik kedutaan besar Korea Selatan maupun kedutaan besar Korea Utara tidak bisa menghubungi pihak manapun, termasuk pemerintah mereka masing-masing. Keadaan yang genting itu memaksa intelijen Kang Dae-jin dengan nekatnya pergi menuju kantor polisi Somalia untuk meminta perlindungan bagi kedutaan besar Korea Selatan. Namun sesampainya di sana bukannya disambut dengan baik, ia justru diperlakukan dengan kasar oleh salah satu perwira polisi. 싸발 개새끼야! 쏠 수 있으면 싸발 개새끼야! Tapi syukurnya dengan kecerdikannya, intelijen Kang Dae-jin berhasil mengintimidasi perwira polisi tersebut. Dan pada akhirnya pihak kepolisian Somalia bersedia memberikan perlindungan bagi kedutaan besar Korea Selatan. Meskipun intelijen Kang Dae-jin harus memberikan sejumlah uang terlebih dahulu kepada pihak kepolisian Somalia. Dan singkatnya, pada 30 Desember 1990, para pemberontak dari kelompok USG United Somali Congress, pimpinan Jenderal Mohamed Farah Aidid, berhasil memasuki ibu kota Somalia, yaitu Mogadishu. Para pemberontak dari kelompok USG semakin menunjukkan powernya. Mereka menghabisi beberapa aparat polisi dan pasukan Baret Merah yang telah banyak membunuh anggota pemberontak dan juga para warga sipil. Keadaan yang makin mencekam itu membuat Duta Besar Han dan intelijen Kang Dae-jin terus berusaha untuk mencari cara agar bisa keluar dari Somalia. Mereka mendatangi Bandara Internasional Mogadishu dan mencoba melobi pimpinan bandara. Namun hasilnya nihil. Pimpinan bandara tidak bisa membantu sedikit pun. Hari demi hari pun berlalu, baku tembak antara pemerintah Somalia dengan pemberontak USG semakin memanas dan terjadi di seluruh penjuru kota. Keamanan semua orang asing yang ada di Somalia juga semakin terancam. Nasib mereka makin tak jelas, terutama untuk kedutaan besar Korea Utara dan kedutaan besar Korea Selatan yang kantornya beberapa hari lalu diserang hingga menyebabkan mereka kehilangan akses komunikasi ke pihak manapun. Keluar meninggalkan kantor kedutaan besar untuk saat ini tidak memungkinkan dan terlalu beresiko karena keadaan di luar yang makin tak kondusif. Di tengah kebingungan dan ketakutannya itu, tiba-tiba kantor kedutaan besar Korea Utara kembali diserang dan kali ini para pemberontak beraksi lebih liar lagi. From school saved your life. No more debts to you now. Tapi beruntungnya semua staf kedutaan besar Korea Utara selamat dan tidak ada yang tewas. Meskipun salah satu staf yaitu intelijen Tae Jon-ki mengalami luka. Duta Besar Rim Yong-su seketika langsung mengajak seluruh stafnya termasuk anak-anak untuk pergi meninggalkan kantor tersebut dan akan menuju kantor kedutaan besar Cina. Tapi sialnya di saat bersamaan mereka bertemu dengan 3 bocil kematian yang terus menakut-nakuti mereka.
Beruntungnya saat hampir saja ketahuan oleh para pemberontak, mereka berhasil kabur. Dan kini mereka berada tepat di sekitaran kantor kedutaan besar Korea Selatan. Duta besar Rim Yong-su yang melihat kantor tersebut ada penjagaan dari pihak polisi pun akhirnya memutuskan akan ke sana. Meskipun keputusannya itu sempat ditentang oleh intelijen Tae-Jon-ki, tapi duta besar Rim Yong-su tidak peduli. Yang ia lakukan hanyalah untuk bertahan hidup dan menyelamatkan para staf-stafnya beserta anak-anak. 한대사를 만나러 왔어. 그러니까 무슨 일로 오셨냐고. 왜야? From the North Korea Embassy. 비무장이요. 이렇게 위험한데 뭐 한다고 야밤에 기어 나와가지고. Meskipun pihak kedutaan besar Korea Selatan sempat tidak mengizinkan mereka untuk masuk, tapi pada akhirnya setelah melihat betapa bahayanya dan mengerikannya berada di luaran sana, mereka pun diizinkan untuk masuk. 앞으로. 하. Setelah semuanya masuk, situasi canggung pun terjadi. Kedua belah pihak saling curiga, terlebih saat para staf kedubes Korea Utara diajak untuk makan malam. Mereka sama sekali tidak mau makan karena takut makanan tersebut diberi racun oleh kedubes Korea Selatan. Tapi akhirnya setelah duta besar Han membuktikan bahwa makanan tersebut tidak ia racuni, semua staf kedubes Korea Utara pun langsung mau memakan makanan tersebut. Kecurigaan di antara kedua belah pihak pun terus berlanjut. Bahkan intelijen Kang Dae-jin sempat terlibat perkelahian hebat dengan intelijen Tae-Jon-ki. Keduanya pun akhirnya berhasil dilerai oleh duta besar Han dan duta besar Rim Yong-su. Namun di saat bersamaan masalah lain muncul, di mana ternyata polisi Somalia yang berjaga di sana kabur meninggalkan mereka semua. Dan kini kantor kedubes Korea Selatan itu pun tidak ada lagi penjagaan dari pihak keamanan. Situasi itu pun pada akhirnya membuat kedua belah pihak saling bahu-membahu. Duta besar Han dan duta besar Rim Yong-su mulai membuat rencana untuk meminta bantuan kepada sekutu masing-masing agar mereka semua bisa keluar dari Somalia. 우리는 오로지 이 전쟁을 통해서 살아나가기 위해서 모인 겁니다. 오케이? 일단 미국 대사관은 진즉에 다 철수들 했으니까 안 되고. 그때 가서 한쪽만 빠져나갈 상황이 된다. 그렇죠? Dan setelah cukup lama berdiskusi, mereka pun akhirnya mencapai kesepakatan di mana pihak kedubes Korea Selatan yang diwakili oleh duta besar Han dan intelijen Kang Dae-jin akan mencoba meminta bantuan kepada kedutaan Italia. Sementara pihak kedubes Korea Utara yang diwakili oleh duta besar Rim Yong-su dan intelijen Tae-Jon-ki akan mencoba meminta bantuan kepada kedutaan Mesir. Singkatnya, pagi hari pun tiba dan mereka berempat langsung bergegas untuk berangkat ke tujuannya masing-masing seperti yang sudah ditentukan tadi malam. Dan singkat cerita, duta besar Han beserta intelijen Kang Dae-jin akhirnya sampai di kantor kedubes Italia. Sesampainya di sana, mereka langsung menghubungi kedubes Korea Selatan di Kenya dan meminta bantuan untuk mengirimkan pesawat ke Somalia. Tapi sayangnya kedubes Korea Selatan di Kenya tidak bisa melakukannya. Dan kini satu-satunya harapan mereka hanyalah kedubes Italia. Syukurnya pihak kedubes Italia mau membantu mereka untuk keluar dari Somalia. Tapi orang-orang Korea Utara tidak bisa ikut karena tidak ada hubungan diplomatik antara negara Italia dengan negara Korea Utara. Duta besar Han pun akhirnya sampai berbohong kepada kedubes Italia dengan mengatakan bahwa orang-orang Korea Utara itu kini telah membelot dan berada di pihak Korea Selatan. Sementara itu di kantor kedubes Mesir, duta besar Rim Yong-su dan intelijen Tae-Jon-ki harus menerima kenyataan pahit bahwa pihak kedubes Mesir tidak bisa membantu mereka untuk keluar dari Somalia.
kita kembali lagi menuju kantor kedubes Italia, di mana setelah menunggu cukup lama, Duta Besar Han dan intelijen Kang Daijin akhirnya diberitahu bahwa pesawat evakuasi dari pihak kedubes Italia akan berangkat hari ini juga jam 4 sore. South Korean government officially requested to our government to assist them. Including children, yes. Okay, so why don't we evacuate South Koreans first? Grazie mille. It's okay. Singkatnya, setelah berhasil meminta bantuan kepada pihak kedubes Italia, mereka semua pun bahu-membahu untuk menyiapkan segala sesuatunya. Persiapan pun selesai. Mobil yang akan mereka pakai sudah dilengkapi dengan keamanan versi buatan mereka sendiri. Dan tepat saat azan asar berkumandang, mereka pun bergegas berangkat menuju kantor kedubes Italia. Hingga akhirnya mobil mereka terhenti di sebuah titik pengecekan yang dijaga oleh para pasukan pemerintah Somalia. Tapi sialnya karena kecerobohan Gongsu, pasukan pemerintah Somalia pun mengira bahwa mereka semua adalah pemberontak. Dan setelah berhasil lolos dari serangan pasukan pemerintah Somalia, nasib sial benar-benar menimpa mereka, di mana kali ini mereka harus berhadapan dengan para pemberontak. Hingga setelah berjuang dengan sekuat tenaga, mereka pun akhirnya sampai di kantor kedubes Italia. We are Korean! Don't shoot! Open the door! Don't shoot! We are Korean diplomats! Namun sayangnya intelijen Taejonki tidak berhasil selamat. Ia tewas setelah terkena tembakan saat menghindari serangan tadi. Intelijen Taejonki kemudian langsung dikuburkan saat itu juga. 어제 오기로 했던 구조기가 오늘 도착한답니다. Dan setelah proses penguburan selesai, mereka pun diberitahu bahwa pesawat evakuasi yang dijadwalkan tiba hari ini mulur dan baru akan sampai ke Somalia esok hari. Singkatnya, esok hari pun tiba. Pesawat evakuasi akhirnya sampai di Bandara Internasional Mogadishu. Mereka semua pun langsung bergegas menuju bandara tersebut dengan kawalan ketat dari pihak keamanan kedubes Italia. Setelah mengudara selama 2 jam lebih, pesawat evakuasi pun akhirnya sampai di Bandara Mombasa, Kenya. Di sana mereka semua sudah disambut oleh para delegasi dari masing-masing negara. Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film Escape from Mogadishu. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Rizky pamit, salam Brewokers.